Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Teknokat Indonesia yang saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Niki Dwi Puspaningtyas dalam mata kuliah Kalkulus Integral. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integral tentu. Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar mahasiswa dapat mengerjakan dan memahami konsep dari suatu integral tentu. Nah, sebelumnya telah kita bahas konsep-konsep integral tentu, di mana perbedaannya adalah saat integral tentu hasilnya memiliki sebuah konstanta, adalah sebuah konstanta. Jadi apabila sebelumnya integral tak tentu ada AX plus B plus C, nah ada konstantanya di belakangnya, tapi kalau misalnya di tentu ini hasilnya adalah suatu konstanta atau bilangan real. Nah, pada hari ini saya akan memberikan dua contoh mengerjakan soal integral tentu. Baiklah, kita ke soal pertama. Nah, dapat kalian lihat soalnya adalah tentukan hasil dari integral dengan batas bawah 1 sampai 4 dari 2 per x akar x dx. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Caranya tentu kalian sudah tahu bahwa bentuk akar harus kita ubah dulu menjadi bentuk eksponensial. Jadi menjadi bentuk bilangan per pangkat. Kalian lihat ada bilangan x akar x. Nah, jadi x akar x ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk berpangkat. Nah, bilangan berpangkatnya seperti apa? Coba diingat lagi materi eksponensialnya bahwa apabila ada x akar x artinya x pangkat 1 dikali dengan x pangkat setengah. Nah, artinya x pangkat 1 setengah atau x pangkat 3/2. Nah, ingat apabila pangkatnya di bawah lalu akan kita jadikan pangkatnya di atas, artinya menjadi x pangkat negatif 3/2. Nah, bisa kalian lihat seperti di samping, bisa bentuknya berubah menjadi integral dari 1 sampai 4 2x pangkat 3/2 dx. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, bisa kalian lakukan pengintegralan seperti biasa, di mana kita tambahkan pangkatnya, kita tambahkan 1, kemudian dijadikan 1 per pangkat tersebut. Maka hasilnya adalah 2 per negatif 3/2 ditambah 1 dikali x pangkat negatif 3/2 ditambah 1. Batasnya dari 1 sampai 4 ya. Artinya kalau kita sederhanakan, ini bisa menjadi negatif 4 dikali x pangkat negatif setengah. Ya, x pangkat negatif setengah tadi bisa kita ubah lagi menjadi bentuk pangkat yang artinya negatif 4 per akar x. Batasnya dari 1 sampai 4. Nah, setelah itu kita substitusikan batasnya sehingga menjadi negatif 4. Kita substitusikan batasnya menjadi negatif 4 per akar 4 dikurang negatif 4 per akar 1. Nah, setelah itu kita sederhanakan masing-masing, yang artinya negatif 4 per akar 4 adalah 2, jadi negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2, dikurang dengan negatif 4 per akar 1 atau sama dengan 1 sama dengan negatif 4. Nah, hasilnya adalah tadi negatif 2 dikurang dengan negatif 4. Ya, negatif 2 dikurang negatif 4. Nah, dikurang negatif bisa kita ubah tandanya menjadi positif, artinya hasilnya adalah negatif 2 ditambah 4. Negatif 2 ditambah 4 hasilnya sama dengan 2. Ya, seperti itu. Jadi, hasil dari integral dari 1 sampai 4, 2 per akar x dx sama dengan 2. Bagaimana, bisa dipahami? Nah, kalau misalnya sudah bisa dipahami, kita bisa lanjut ke contoh soal nomor 2. Perhatikan, contoh nomor 2 ini agak sedikit complicated lebih dari yang nomor 1 karena ini ada 2 suku. Di soal 2 ini integralnya ada 2 suku, di mana masing-masing sukunya dipisahkan dengan operasi pengurangan ya. Jadi di sini tentukan integral dari 3 akar x dikurang 1 per akar x dx. Dan batasnya bisa kalian lihat seperti di video ini ya. Sehingga sama seperti contoh sebelumnya, pangkat itu bisa kita ubah menjadi bentuk eksponensial. Jadi akarnya tadi kita ubah menjadi bentuk eksponensial. Di mana di sini kita memiliki 3 akar x dikurang 1 per akar x. Jadi akar x itu diubah menjadi pangkat setengah. Jadi 3 pangkat setengah dikurangi dengan 3x pangkat setengah dikurangi dengan x pangkat negatif setengah. Ya, setelah bentuk persamaannya sudah dalam bentuk eksponensial atau pangkat biasa, bisa kita integralkan secara biasa. Jadi
hasilnya adalah setengahnya tadi kita tambahkan dengan 1, jadi 3 per setengah ditambah 1, X pangkat setengah ditambah 1, dikurang dengan 1 per negatif setengah ditambah 1 dikali dengan X negatif setengah ditambah 1. Setelah itu kita operasikan hasilnya, maka kita dapatkan 2X pangkat 3/2 dikurang 2X pangkat setengah, batasnya dari 1 sampai 4. Nah, karena integralnya sudah hilang, kita tinggal mensubstitusikan batasnya. Jadi ingat, batas atas kita kurangi dengan batas bawah. Kita lihat, agar lebih mudah, kita juga bisa membuatnya kembali ke dalam bentuk akar. Jadi tinggal disubstitusikan dalam bentuk akarnya. Kita memiliki bentuk 2X akar X dikurang dengan 2 akar X. Ya, kita substitusikan 4-nya dulu baru 1 ya. Pertama kita substitusikan saat X-nya sama dengan 4, maka jadi 2 dikali 4 akar 4 dikurang dengan 2 akar 4 dikurang dengan saat kita substitusikan 1. Jadi 2 kali 1 akar 1 dikurang 2 akar 1. Nah, setelah itu kita mengoperasikan masing-masing. Jadi 2 kali 4 akar 4, jadi 2 kali 4 8, akar 4 itu 2, 8 kali 2 12. Selanjutnya dikurang dengan 2 akar 4, 2 akar 4 itu berarti 2 dikali 2 sama dengan 4, dikurang dengan bentuk selanjutnya. Nah, bentuk selanjutnya itu adalah sama dengan 0 ya. Ya, sama dengan 0. Nah, sehingga didapatkan hasilnya adalah 12 dikurang 0. Nah, 12 dikurang 0, maka hasilnya itu adalah 12. Ya, tadi 8 dikali 2 sama dengan 16 ya. 16 dikurang 2 sama dengan 16 dikurang 4, 16 dikurang 4 sama dengan 12. Jadi 12 dikurang 0 sama dengan 12. Nah, jadi hasilnya dari integral dengan batas 1 sampai 4 dari 3 akar X dikurang 1 per akar X dx itu sama dengan 12. Nah, jadi di sini saya berikan 2 contoh soal dengan tipe yang mirip tapi berbeda. Dengan tingkat kesulitan juga yang berbeda. Semoga contoh ini bisa memberikan gambaran untuk kalian terhadap penyelesaian soal integral tertentu. Nah, yang paling penting dalam pengerjaan soal integral tertentu adalah kalian harus teliti dalam mengintegralkan dan juga dalam mensubstitusikan hingga menghitung sampai akhir ya. Karena kebanyakan kasus salahnya itu terjadi saat mensubstitusikan. Jadi saat mensubstitusikan, melakukan manipulasi aljabar dan mencapai hasil akhir, nah itu harus teliti dan harus benar-benar diperiksa lagi. Seperti itu ya. Oke, sekian materi untuk integral tertentu hari ini. Apabila ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di forum. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.